Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang sholih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggantikan jadwalnya Pak Dr. Muhammad Roziki dari VIA, saya akan menyampaikan materi yang sama, yaitu membina keluarga sakinah mawaddah warahmah melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 29 ada petunjuk konkret dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Lintas kunu ilaiha, agar supaya hatimu menjadi tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dengan itu, di antara suami istri akan tercipta saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi. Jamaah sekalian, surat Ar-Rum ayat 21 ini sudah sangat populer, terutama sekali ketika ada pernikahan. Mulai dari undangan itu mencantumkan surat Ar-Rum 21. Ketika ijab kabul, MC-nya juga baca ayat itu. Yang baca Quran juga baca ayat itu. Yang khutbah nikah juga baca ayat itu. KUA juga baca ayat itu. Jadi bertatus kan. Namun sesungguhnya ada hal penting yang lebih substansial yang harus dipahami, bukan sekedar aksesoris. Itu apa? Potongan ayat min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri. Ini tanggung jawab seorang suami berdasarkan potongan ayat surat Ar-Rum ayat 21, bahwa Allah menciptakan pasangan untuk seorang lelaki, seorang suami itu dari jenis suami itu sendiri. Yaitu apa? Jenis manusia yang sama-sama manusianya memiliki kebutuhan yang sama. Jadi kalau suami ingin dicintai, istri juga sama ingin dicintai. Kalau suami butuh disayangi, sama istri juga butuh disayangi. Mengapa? Podo menungso. Itu yang harus dipegang. Kalau suami tidak mau dikhianati, sama istri juga tidak mau dikhianati. Kalau suami nggak mau dibohongi, sama istri juga nggak mau dibohongi. Itulah esensi dari min anfusikum azwaja. Maka
Pesan moralnya adalah kalau seorang istri itu diciptakan Allah dari jenis suami sendiri, maka jenisnya sama-sama manusia, suami harus bisa memperlakukan istrinya secara manusiawi dan terhormat, baik secara lahir maupun secara batin. Rasulullah mengingatkan, hanya suami yang mulia yang bisa memperlakukan istrinya secara mulia. Hanya suami yang terhormat yang bisa memperlakukan istrinya secara terhormat. Maka konsekuensinya, jangan mengharap kita dihormati orang sebelum kita lebih dulu memperlakukan orang lain secara terhormat. Dan ketika kita mampu memperlakukan orang lain secara terhormat, hakikatnya sama dengan kita ini memperlakukan diri kita secara terhormat. Hanya orang yang mulia yang bisa memuliakan orang lain. Maka jangan pernah berharap dimuliakan orang sebelum kita lebih dulu memuliakan orang lain. Dan ketika kita mampu memuliakan orang lain, hakikatnya kita sama dengan memuliakan diri kita sendiri. Karena dalam filsafat hidup berdasarkan Islam, mayazrok yaksud, barang siapa yang menanam pasti panen. Kalau yang ditanam itu memuliakan orang, panennya di mana-mana dimuliakan orang. Kalau tanamannya menghormati orang, panennya di mana-mana dihormati orang. Maka kalau ingin suami itu terhormat dan mulia, perlakukan istrinya secara mulia dan terhormat. Itulah esensi min anfusikum azwaj. Maka menjadi suami yang betul-betul melindungi, mengayomi, bertanggung jawab. Dan itulah esensi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki suami itu pemimpin bagi istri atau para wanita. Potongan ayat kedua harus dipahami oleh sang istri, bahwa istri itu min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ini tugasnya seorang istri. Jadi kalau suami sudah mampu memposisikan dirinya berdasarkan pemahaman tentang min anfusikum azwaja, bahwa istri adalah sama jenisnya dengan suami, podo menungsoni, maka istri harus tahu tugas utama dan pertamanya litas kunu ilaiha, yaitu apa? Menjadikan suami itu hidup tentram, damai bersama pendamping yang namanya istri. Tugas utamanya istri itu. Ibu Hawa sebelum diciptakan oleh Allah, Nabi Adam meskipun bergelimang dengan kenikmatan, beliau masih gelisah karena ada sesuatu yang kurang. Begitu Allah menciptakan Hawa, menciptakan pasangan, Nabi Adam itu keterkejutannya, ekspresinya adalah Hawa. Hawa itu artinya yang sangat saya rindukan. Jadi bahasa Jawanya itu jumbul. Jumbul itu kaget. Kagetnya Nabi Adam itu ekspresinya adalah Hawa. Maka jadilah istri Nabi Adam itu dinamai Hawa, yang sangat dirindukan. Jadi ibu Hawa itu namanya berasal dari keterkejutan Nabi Adam alaihissalam. Saking rindunya sampai kalimat itu muncul, Hawa. Nah, dengan adanya Hawa itu Nabi Adam menjadi tentram. Lantas oleh Allah dipersilahkan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu syajarata fatakuna minas zalimin. Wahai Adam, bertempat tinggallah kamu beserta istrimu di dalam surga ini. Jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa itu sudah bareng-bareng di dalam surga.
Maka kalau suami mendapat pasangan istri, maka istri itu bertugas menenteramkan, menyenangkan, mendamaikan, menyejukkan hati suami. Tugas itu tugas utama pertama dan tugas yang sangat mulia. Kalau suami sudah memahami min anfusikum azwaja, istri sudah paham tentang litaskunu ilaiha. Nah, ujung lanjutan ayat itu menarik, kesimpulan itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka menjadilah di antara keduanya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Maka omong kosong mengharap sakinah, mawaddah, warahmah kalau suami nggak paham tentang min anfusikum azwaja, apalagi istri nggak paham tugasnya litas gunung. Ini kalau diteruskan sampai asar. Nah, Bapak Ibu, saya kira cukup itu. Terakhir penutupnya adalah kalau suami istri itu ingin sakinah, mawaddah, warahmah, maka tempat tinggalnya harus tempat tinggal yang penuh berkah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 29 Allah berfirman, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Doa ini sangat kuat diberikan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir bandang. Di atas bahtera itulah Allah menyuruh Nabi Nuh alaihissalam, kun, katakan Nuh, Rabbi anzilni, ya Allah turunkanlah kepada kami munzalan mubarakan, tempat tinggal yang penuh barokah, wa anta khairul munzilin, sesungguhnya engkau zat yang maha kuasa menurunkan tempat yang penuh barokah. Bapak Ibu, doa inilah yang kemudian dijabah oleh Allah. Nabi Nuh dengan banjir yang sedemikian dahsyat itu bisa selamat beserta pengikutnya di dalam bahtera. Maka doa ini harus kita baca, kita amalkan setiap saat agar apa? Rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, menempati tempat tinggal yang penuh barokah. Bapak Ibu, mengapa ini perlu? Meskipun sekarang bukan banjir air seperti di zaman Nabi Nuh, kita sekarang, rumah tangga kita, keluarga kita sedang kebanjiran problematika hidup akhir zaman. Sedang kebanjiran dosa, kebanjiran maksiat, kebanjiran kesesatan. Karena apa? Dosa, maksiat, kesesatan sudah masuk ke lorong-lorong kehidupan kita. HP yang Bapak Ibu pegang setiap kali kemasukan tawaran-tawaran kesesatan, tawaran perilaku hedon, tawaran perilaku praktis dan sebagainya. Itu kalau nggak dibentengi dengan Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ya rumah kita tenggelam dalam kebanjiran. Bukan banjir air, tapi banjir masalah. Pak Saifullah Yusuf, beliau wakil gubernur dulu namanya dengan Pak Karwaju. Beliau mengatakan pada tahun 2017 angka perceraian di Jawa Timur itu sudah mencapai 100.000 dalam satu tahun. Padahal 2014 itu masih kisaran 65, 45, 63, 65. 3 tahun berikutnya sudah genap 100.000 dalam satu tahun 2017. Setelah diteliti ternyata sebabnya banyak. Sebab yang paling banyak adalah tidak membekali hidup berumah tangga dengan ilmu tentang kehidupan berumah tangga. Karena apa? Kebanyakan orang yang mau berumah tangga itu diliputi romantika kehidupan, sehingga nggak mikir kalau nanti akan memasuki kehidupan yang realistis. Ketika pacaran, masih perkenalan, itu pasangannya adalah yang paling ideal. Karena apa? Semua kekurangannya cenderung ditutupi. Begitu masuk menjadi keluarga, jadi suami istri, kelemahannya satu persatu, kelemahannya satu persatu mulai bermunculan. Sehingga apa? Muncul kejahatan, tiba no geledek itu juga yang terjadi.
Demikian pula dengan persaingan hidup yang tidak sehat, dengan persoalan ekonomi, persoalan politik pun juga membawa dampak lahirnya sebuah perceraian. Jadi yang tahun 2017 angka di Jawa Timur mencapai 100.000 kasus perceraian, dan itu sudah di-drop di pengadilan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lewat bulan suci Ramadan, kerekatan hidup berkeluarganya harus ditingkatkan. Kita bisa buka bersama, kita bisa sahur bersama, kita bisa tarawih di masjid bersama. Kalau berhalangan ke masjid bisa jamaah tarawih di rumah bersama. Jadi luar biasa Ramadan ini menghimpun yang tercecer untuk jadi satu kesatuan. Itulah jamaah keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. 2 ayat mohon dikaji ulang di rumah, Ar-Rum 21 dan Al-Mu'minun ayat 29. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.